Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tugas materi 4. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rifali Salim dengan NIM 22024040. Pemodelan dalam MSS, model statistik analis regresi, yang mana digunakan untuk mencari relasi di antara variabel, dan model ini merupakan program dalam tool software pengembangan DSS. Lanjut pada pemodelan dalam MSS, model finansial, yang mana untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFBS. Lanjut, pemodelan dalam MSS, model optimal, yaitu dibuat menggunakan model manajemen scan yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Lanjut pada aspek dalam pemodelan, identifikasi masalah dan analisis lingkungan, scanning dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya, organisasi, dan proses pengambilan keputusan korporat, siapa yang membuat keputusan, tingkat sentralisasi, dan sebagainya. Aspek dalam pemodelan, yang pertama identifikasi variabel, variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Lanjut pada perkiraan forecasting, yang mana penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Ketiga ada model, dan keempat ada manajemen model. Lanjut pada berbagai jenis model, yaitu kategori pertama ada optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif, yang mana pada proses dan tujuan menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif, tabel keputusan, pohon keputusan. Kategori kedua ada optimalisasi via algoritma, yang mana untuk menentukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah, model pemrograman matematika linear, dan lainnya model jaringan. Lanjut pada kategori ketiga, optimalisasi via rumus analitik pada proses dan tujuan menentukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus beberapa model inventory. Lanjut pada berbagai jenis model, yaitu kategori pertama ada simulasi, proses dan tujuan untuk menentukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen, yang mana pada teknik-teknik representasi beberapa tipe simulasi. Lanjut pada kategori heuristik, yang mana proses dan tujuan menentukan solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan, yang mana pada teknik-teknik representasi pemrograman heuristik sistem pakar. Kategori ketiga ada model-model prediktif, yang mana proses dan tujuan memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Teknik-teknik representatif yaitu model forecasting, analis, Markov. Kategori berikutnya ada model lainnya, yang mana untuk mengucapkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Pada teknik representatif, yang mana pemodelan, keuangan, dan weighting lines. Lanjut pada model statis dan dinamis, analisis statis. Model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam suatu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contoh pendapatan tribulan atau tahunan, keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli satu produk. Lanjut pada model statis dan dinamis, analisis statis dan dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contoh proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Lanjut pada kepastian, ketidakpastian risiko. Yang pertama ada bagian dari proses pengambilan keputusan, meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Kedua ada selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Ketiga, situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui diyakini oleh pengambilan keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Lanjut pada kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu pertama kepastian, ketidakpastian, dan juga risiko.
Pada pengetahuan yang pertama yaitu pengetahuan lengkap pasti, risiko diabaikan, total tidak pasti. Pada pengetahuan yang berkurang, pengetahuan lengkap pasti, risiko diabaikan, total tidak kepastian. Lanjut pada diagram pengaruh, representatif grafi dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Format standar yaitu segi 4 sama dengan variabel keputusan, yang mana diagram pengaruh lingkaran sama dengan variabel yang tidak dapat dikontrol atau lanjutan. Oval sama dengan variabel hasil atau hasil akhir. Lanjut pada diagram pengaruh, variabel dihubungkan dengan anak panah yang mengindikasikan arah pengaruh hubungan jumlah dalam ketidakpastian, jumlah dalam risiko, permintaan penjualan. Lanjut pada diagram pengaruh, model laba yaitu laba sama dengan pendapatan atau kurang dari pengeluaran, pendapatan sama dengan unit terjual kali unit harga, unit terjual sama dengan 0,5 kali jumlah yang digunakan dalam iklan, pengeluaran sama dengan unit konstanta kali unit terjual tambah biaya tetap. Lanjut pada contoh diagram pengaruh, jumlah yang digunakan dalam iklan yaitu unit terjual, pendapat, laba, sedangkan pada unit biaya, pengeluaran, laba, sedangkan biaya tetap, pengeluaran, laba. Analisis keputusan dengan sedikit alternatif yaitu tabel keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara yang sistematis, contoh memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Perkiraan jika pertumbuhan yang kuat obligasi akan memberi hasil 12% dalam saham 15% dengan berjangka 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomis stagnan obligasi akan memberikan hasil 6%, saham 3%, deposito berjangka 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi kuat obligasi akan memberi hasil 3%, saham akan rugi 2%, deposito berjangka 6,5%. Pada tabel keputusan, kondisi alamiah variabel tidak dapat dikontrol, yang mana alternatif pertama ada obligasi, pertumbuhan kuat yaitu 12%, stagnasi 6%, inflasi 3%. Lanjut pada alternatif saham, pertumbuhan kuat 5%, stagnasi 3%, inflasi kurang dari 2%. Sedangkan pada alternatif ketiga ada CD, pertumbuhan kuat 6,5%, stagnasi 6,5%, inflasi 6,5%. Pohon keputusan, alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan yang memiliki 2 keuntungan, menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak, misal masalah investasi dengan periode yang lebih banyak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Nathanael Farhan Semenaung dengan NIM 22024168. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rivaldi Salim, yaitu optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resursi yang terbatas, misalnya tenaga kerja, modal, mesin, atau air. Di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Kemudian ada struktur umum model kuantitatif. Yang pertama adalah variabel tidak dapat dikontrol, kemudian variabel keputusan, hubungan matematika, dan variabel hasil. Optimasi dengan pemrograman matematis. Yang pertama karakteristik, sejumlah tertentu resursi ekonomi tersedia untuk dialokasi. Resursi digunakan dalam produksi produk atau servis. Ada 2 atau lebih cara bagaimana resursi digunakan masing-masingnya disebut dengan solusi atau program. Setiap aktivitas atau produk atau servis di mana resursi digunakan di situ memberikan hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengalokasian ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraints atau batasan. Yang kedua adalah asumsi. Hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama seperti dolar atau utilitas. Hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain. Kemudian termasuk dalam linear programming atau LP. Yang pertama adalah blending problem atau minimisasi, yaitu disajikan contoh dari LP tersebut yang dikenal dengan blending problem atau masalah pengenceran.
Untuk membuat cat sunggol dibutuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance yang paling tidak 300 derajat dan level hue yang dipanggil paling tidak 250 derajat. Level brilliance dan hue ditentukan oleh dua formula yaitu alpha dan beta. Baik alpha dan beta memberikan kontribusi yang sama ke tingkat brilliance yang dibutuhkan. 1 ons atau berat kering dari keduanya menghasilkan 1 derajat brilliance yang dalam satu drum cat. Namun demikian hue diatur seluruhnya oleh jumlah alfanya yaitu 1 ons darinya menghasilkan 3 derajat hue dalam satu drum cat. Biaya alfa adalah 45 cents per ons dan biaya beta adalah 12 cents per ons. Yang kedua adalah perumusan blending problem. Decision variabelnya adalah X1 adalah jumlah alfa yang diperlukan dalam ons dalam setiap drum cat, X2 jumlah beta yang diperlukan dalam ons dalam setiap drum cat. Kemudian kita masuk dalam layanan CAM linear programming atau LP. Pertama, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu drum cat. Yang kedua, jika biaya alfa dalam 45 cent per ons dan jika X1 ons digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum adalah 45 kali 1. Serupa dengan itu untuk beta biayanya adalah 12x2. Biaya totalnya menjadi 45x1 ditambah 12x2. Dan fungsi tujuan kita adalah untuk meminimalisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini. Untuk membuat tingkat brilliance yang paling tidak 300 derajat dalam setiap drum, karena setiap ons alpha atau beta meningkatkan derajat kecerahan atau brightness dan 1 derajat, maka terjadilah hubungan yang berikut. Yaitu untuk membuat level hue yang paling tidak 250 derajat, efek alpha atau sendirian pada hue dapat ditulis sebagai berikut. Disuplai oleh alpha 3x1 ditambah dengan disuplai oleh beta 0x2 lebih dari permintaan 250. Kemudian ada linear programming atau LP. Di sini ada koefisien yaitu x sama dengan 45x1 ditambah dengan 12x2 sebagai decision variables. Berdasarkan batasan-batasan linear, 1x1 ditambah 1x2 lebih dari sama dengan 300 dan 3x1 ditambah 0x2 lebih dari sama dengan 250. Kemudian perumusan umum dan istilah. Dibahas di sini perumusan umum dari LP, di mana setiap LP terdiri dari pertama decision variables yaitu variabel di mana nilainya tak diketahui dan sedang dicari. Biasanya ditandai dengan angka x1, x2 dan lain-lain. Kemudian ada objective function yaitu fungsi tujuan. Pernyataan matematis merupakan fungsi linear yang menunjukkan hubungan di antara decision variabel dan satu tujuan atau objektif yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak, maka multi goals terdapat dua pendekatan, yaitu memilih tujuan utama yang memiliki level maksimal atau minimal, memindahkan tujuan-tujuan yang lain ke dalam constraint atau batasan yang harus dipenuhi. Kemudian ada perumusan umum dan istilah, yaitu optimasi LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Kemudian ada koefisien dari objective function, yaitu menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dalam memasukkan dalam solusi satu unit dari setiap decision variable. Kemudian ada constraint atau batasan, maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu, sehingga LP dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi. Batasan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau terkadang persamaan. Kemudian ada koefisien input-output atau teknologi. Koefisien dari variabel batasan tersebut dengan koefisien input-output ini mengindikasikan tingkat pemakaian atau penggunaan resource ditampilkan pada sisi kiri batasan. Kemudian ada kapasitas. Kapasitas atau ketersediaan dari berbagai resource biasanya dinyatakan dengan batasan atas atau batas bawah berada pada sisi kanan batasan,
sisi kanan juga menyatakan keputusan minimum. Contoh dari perumusan umum dan istilah ini diterapkan pada blending problem sebelumnya. Temukan X1 dan X2 atau decision variable yang akan meminimalisasikan nilai dari fungsi tujuan linear. Kemudian di sini ada ringkasan blending problem diformulasikan seperti ini. Temukan X1 dan X2 yang meminimalisasikan X sama dengan 45 X1 ditambah 12 X2 dengan batasan 1 X1 ditambah 1 X2 lebih dari 300. Kemudian ada 3 X1 ditambah 0 X2 lebih dari 250. Solusi yang dihasilkan oleh komputer X1 sama dengan 333.000, X2 sama dengan 216.667.000 dan biaya total $63.50. Kemudian ada simulasi dalam MSS, artinya dalam teknik untuk melakukan percobaan seperti misalnya what if dengan komputer digital pada suatu model dari sistem manajemen. Kemudian ini ada karakteristik utama dari simulasi, yaitu simulasi bukanlah sejenis model biasa atau model umumnya yang mempresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Yang kedua, simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tersebut tertentu dari decision atau uncontrollable variables yang dapat pada model dan mengamati akibatnya pada variabel output. Kemudian yang ketiga, simulasi lebih bersifat deskriptif atau menjelaskan daripada tool normatif, sehingga tak ada pencarian otomatis untuk solusi optimal. Lebih daripada itu, simulasi menjelaskan atau memperkirakan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda-beda. Sekali karakteristik ini diketahui, alternatif terbaik dari alternatif yang dapat dipilih. Yang keempat adalah simulasi digunakan bila mana permasalahan yang ada terlalu kompleks atau sulit bila diselesaikan dengan teknik optimasi numeri, misalnya LP. Kompleksitas di sini berarti bahwa permasalahan tadi tak bisa dirumuskan untuk optimasinya atau perumusannya terlalu kompleks. Selanjutnya kita masuk dalam keuntungan simulasi. Yang pertama, teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Yang kedua, model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Yang ketiga, simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini menjadikan manajer untuk menanyakan jenis pernyataan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial and error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukan lebih cepat dan murah dengan risiko yang lebih kecil. Menggunakan bantuan simulasi dan komputer sebagai pembanding adalah pendekatan trial and error dalam sistem yang nyata. Yang keempat adalah model simulasi yang akurat membutuhkan penelit yang dalam dari suatu masalah yang memaksa MSS builder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. Yang kelima, modelnya dibangun berdasarkan perspektif dan manajer dan berada dalam struktur. Kemudian yang keenam, model simulasi dibangun untuk satu permasalahan tertentu dan biasanya tak bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Yang ketujuh, simulasi dapat mengatasi variasi yang berbeda-beda dalam berbagai jenis masalah seperti halnya inventory dan staffing, sehingga dengan juga pada fungsi tingkat tinggi manajerial seperti rencana jangka panjang. Sehingga ungkapan untuknya adalah selalu ada jika manajer dengan membutuhkannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Angga Singal. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini ada keuntungan simulasi. Yang pertama, teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Yang kedua, model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Yang ketiga, simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan
trial and error dalam menyelesaikan masalah, dapat melakukannya lebih cepat dan murah. Dengan risiko yang lebih kecil, menggunakan bantuan simulasi dan komputer sebagai pembanding adalah pendekatan trial and error dalam sistem nyata. Keempat, model simulasi yang akurat membutuhkan knowledge yang dalam dari suatu masalah yang memaksa MSS Builder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. 5. Modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur. Keuntungan simulasi yang keenam, model simulasi dibangun untuk satu permasalahan tertentu dan biasanya tak bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Ketujuh, simulasi dapat mengatasi variasi yang berbeda-beda dalam berbagai jenis masalah seperti halnya inventory dan staffing. Demikian juga pada fungsi tingkat tinggi manajerial seperti rencana jangka panjang, sehingga ungkapan untuknya adalah selalu ada jika manajer sedang membutuhkannya. Keuntungan simulasi yang ke-8, manajer dapat melakukan eksperimen dengan berbagai variabel yang berbeda untuk menentukan mana yang penting dan dengan berbagai alternatif yang berbeda untuk mencari yang terbaik. Yang ke-9, simulasi secara umum mengizinkan kita memasukkan kompleksitas kehidupan nyata dari suatu masalah. Penyederhanaan tak diperlukan. Di sini sebagai contoh, simulasi dapat memanfaatkan distribusi probabilitas kehidupan nyata daripada mengira distribusi teoritas. Sebagai sifat alamiah simulasi, kita dapat menghemat waktu. 10. Mudah untuk mendapatkan berbagai pengukuran kinerja yang berbeda-beda secara langsung dari simulasi. Kerugian simulasi yang pertama, tak menjamin solusi yang optimal. Membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Yang ketiga, solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Yang keempat, simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Metodologi simulasi yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, testing dan validasi model. 3. Desain percobaan. Keempat, melakukan percobaan. Kelima, evaluasi hasil. Yang terakhir, implementasi. Tipe simulasi probabilistik. Yang pertama, satu atau lebih independen variabelnya, misalnya kebutuhan dalam masalah inventory. Probabilistik mengandung bilangan acak. Yang kedua, sehingga ini mengikut sertakan distribusi probabilitas tertentu yang dikenal distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit melibatkan situasi di mana terdapat sejumlah tertentu kejadian atau variabel yang dapat diamati pada sejumlah nilai tertentu. Yang terakhir, distribusi kontinu mengacu pada situasi di mana terdapat kemungkinan jumlah kejadian yang tak terbatas yang mengikuti fungsi densitas tertentu, misal distribusi normal. Tipe simulasi bergantung waktu time dependent vs simulasi tak bergantung waktu time dependent. Time dependent mengacu pada situasi di mana tak penting kita mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi. Kedua, time dependent sebaliknya adalah penting mengetahui secara presisi kejadian-kejadiannya.
Tipe simulasi, simulasi visual, penampilan hasil simulasi secara grafis terkomputerisasi adalah salah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer dan penyelesaian masalah. Percobaan dalam simulasi atau probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan prosedur Monte Carlo. Yang pertama, menentukan ukuran kinerja sistem yang diinginkan. Jika perlu, tulislah dalam bentuk persamaan. Gambarkan sistem dan dapatkan distribusi probabilitas dari elemen probabilistik yang relevan dari sistem. Ketiga, rancang bangunlah distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik. Keempat, tentukan representasi bilangan yang berhubungan dengan distribusi probabilistik komunikasi. Percobaan dalam simulasi probabilistik. Yang kelima, untuk setiap elemen probabilistik, ambil satu contoh acak, keluarkan bilangan secara acak atau ambil satu dari tabel bilangan acak. Keenam, alat ukuran kinerja dan variabelnya. Ketujuh, jika ingin hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil. Kelapan, ulangi langkah 5 dan 7 untuk berbagai alternatif, berikan nilai ukuran kinerjanya dan contoh confidence intervalnya berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Pemrograman heuristik, pendekatan yang melibatkan secara heuristik, rule of thumb, aturan jempol yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada berbagai permasalahan yang kompleks. Kedua, cukup baik biasanya dalam jangkauan 80 sampai dengan 99,99% dari solusi optimal sebenarnya. Metodologi heuristik, pendekatan logik heuristik melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, analisis karakteristik dari elemen masalah. Yang kedua, aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi percobaan yang efisien. Yang ketiga, aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut kita diperlukan. Yang terakhir, fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau percobaan atau pencarian. Kapan menggunakan heuristik? Input data tidak pasti atau terbatas. Kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan. Metode yang handal dan pasti tak tersedia. Waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Berikut adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi, misal dengan memberikan solusi awal yang baik menggunakan heuristik. Masalah seringkali dan berulang-ulang dan menghabiskan waktu komputasi. Kapan menggunakan heuristik? Permasalahan yang kompleks yang tidak ekonomis untuk optimasi atau memakan waktu terlalu lama, dan heuristik dapat meningkatkan solusi yang tak terkomputerisasi. Di saat pemrosesan simbolik lebih banyak dilibatkan daripada
pemrosesan numerik dalam IS. Keuntungan heuristik mudah dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan, membantu dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah yang lain, menghemat waktu perumusan, menghemat pemrograman dan kebutuhan penyimpanan pada komputer, menghemat waktu pemrosesan komputer yang tak perlu, seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Masalah dalam heuristik, semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praktis jarang bisa dicapai. Pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Lokal optimal dapat memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai sebab serupa dengan simulasi bertitik tolak pada perspektif global. Saling ketergantungan pada satu bagian dari sistem terkadang memberikan pengaruh berarti. Kesimpulannya, model memainkan peranan yang utama dalam DSS, terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Model bisa berupa statis, cuplikan singkat situasi, atau dinamis. Analisis dilakukan baik pada kondisi, certainty, kepastian yang paling diinginkan. Memang ini risiko atau uncertainty dihindari sebisanya. Tool utama dalam optimal adalah pemrograman matematis. Simpulan, LP adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis. Ia mencoba mencari alokasi optimal dari sources yang terbatas pada batasan-batasan yang ada. Bagian utama dari LP adalah objektif, function, decision, variables, dan constraints. Simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang melibatkan eksperimen dengan model model diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan yang sebenarnya. Simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks yang tak bisa dilakukan oleh teknik optimasi biasa, tapi tak ada jaminan untuk mendapatkan solusi optimal. Pemrograman heuristik adalah penyelesaian masalah menggunakan rule of thumbs. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih.